Hai, saya Dimyanda Safitri. Nama saya Winarti. Nama saya Tovan Alfiel Trisakti Mediansyah. Dengan NIM B10 2222 1030. NIM B1022221032. B1022221025. Dari kelompok 1 yang akan menjelaskan kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank dapat disederhanakan sebagai kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Ada 3 kegiatan bank. Yang pertama menghimpun dana atau funding, yang kedua ada menyalurkan dana lending, dan ada ketiga memberikan jasa bank lainnya. Kita bahas yang pertama menghimpun dana atau funding. Kegiatan tersebut mengumpulkan atau mencari dana uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Nah, biasanya arti dari simpanan giro adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Biasanya penarikan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, ataupun ATM atau sarana lainnya. Lalu ada simpanan deposito atau biasa disebut time deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu atau jatuh tempo, biasanya 1, 3, 6, dan 12 bulan, dan dapat ditarik kembali dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Nah, kita membahas kegiatan bank yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif. Kita akan membahas salah satunya, yaitu kredit investasi. Jangka waktunya panjang yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelunasan gedung pabrik, ataupun pembelian alat produksi serta kebutuhan khusus investasi lainnya. Ada juga yang disebut kredit modal kerja, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha baik UMKM maupun corporate dalam rangka membiayai terhadap modal kerja atau modal usaha. Adapun kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis, antara lain menerima setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, ataupun uang kuliah. Dan yang kedua, melayani pembayaran seperti gaji, pensiun, pembayaran dividen, ataupun pembayaran hadiah ataupun bonus. Lalu, di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan penjamin eminisi, penanggung, wali amat, perantara perdagangan efek, dan perusahaan pengelola dana. Lalu berikutnya ada transfer atau kirim uang yang biasanya kita lakukan. Ada inkaso atau collection yang merupakan jasa penagihan warkat antara bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilet giro, atau surat-surat berharga lainnya. Dan ada clearing, itu merupakan jasa penarikan warkat atau cek atau lainnya yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Dan juga ada bank card, merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM setiap hari. Ada bank garansi, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Referensi bank merupakan surat referensi oleh bank, dan letter of credit merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan impor. Baik, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Dimyanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan bank. Dalam menjalankan usaha atau setiap kegiatan, tentu harapan yang paling pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, berbagai cara bisa dilakukan. Bank sebagai bisnis keuangan dalam mencari keuntungan juga memiliki cara tertentu. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat
luas. Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih harga beli bunga simpanan dengan harga jual bunga pinjaman. Dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Bank dapat mendapatkan keuntungan dengan dua cara, yaitu fee-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan dari spread-based semakin meningkat mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh karena itu, di samping mencari keuntungan utama tetap pada spread-based, bank juga mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian. Hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini yaitu biaya administrasi yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contohnya yaitu seperti biaya administrasi, yaitu biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. Yang kedua yaitu biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau biasa yang disebut transfer. Baik itu jasa transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri. Yang ketiga yaitu biaya tagih, merupakan jasa yang dikenakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa keliling atau penagihan dokumen dalam kota dan jasa inkaso atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat yaitu biaya provinsi dan komisi. Biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provinsi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Yang kelima yaitu biaya sewa. Dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Dasar biayanya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakan. Yang keenam yaitu biaya iuran yang diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pengguna kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya yaitu suku bunga dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa disebut juga sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dengan persen. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Winarti. Dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyiapkan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya seperti jasanya
Yang kedua, yaitu bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contohnya yaitu bunga kredit. Adapun faktor yang mempengaruhi suku bunga, yaitu kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan persaingan. Komponen-komponen yang menentukan bunga kredit, yaitu keuntungan utama yang dapat diambil adalah bagaimana mengelola dan menentukan bunga pinjaman secara fleksibel, sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Artinya, tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan haruslah lebih tinggi, dan tingkat suku bunga simpanan sehingga dari selisih tersebut, bank dapat memperoleh keuntungan. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan dana, dapat terjadi sebaliknya, yaitu suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Kondisi ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sampai tahun 2000, yang menyebabkan banyak yang terlikuidasi. Kondisi ini dinamakan atau dikenal dengan istilah negative spread. Adapun komponen-komponen yang menentukan bunga kredit, yaitu total biaya dana atau disebut cost of fund, biaya operasi, pajak, cadangan risiko kredit, laba yang diinginkan. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit ada 3, yaitu yang pertama sliding rate, yang artinya pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamnya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun. Seiring dengan turunnya pokok pinjaman, jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. Yang kedua yaitu floating rate, yang artinya jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayarkan setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Yang ketiga, flat rate, yang artinya pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jika flat rate biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimengerti dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.